Baik, nah di sini kita sudah mendekat ke beleduk anak kesongo ya, atau anak kesongo mud volcano. Kita menuju lokasi 3, sebentar lagi kita akan melihat gunung api lumpur atau mud volcano yang menjadi ciri khas zona Randu Blatung, yaitu zona di mana lumpur-lumpur yang belum teridentifikasi karena mengalami tekanan kuat kemudian bergerak naik ke atas membentuk vulkanisme lumpur. Nah, kita lihat di depan sana. Oke, ini sudah terlihat ya. Jadi ini kenampakan yang kecil satu gunung dari beleduk anak kesongo atau anak kesongo mud volcano. Baik, nah di sini kita sudah mendekat ke beleduk anak kesongo ya, atau anak kesongo mud volcano. Dan kalau kita perhatikan ada aliran lumpur yang relatif masih baru. Bisa kita bedakan dari warnanya ya, yang masih baru dia berwarna abu-abu gelap, sementara kalau yang sudah agak lama dia berwarna putih. Nah, sementara kalau yang sangat lama sekali bentuknya sudah bukan berbentuk aliran tetapi sudah dia teragregasi menjadi satu massa yang koheren begitu ya. Nah, kalau yang paling baru, paling muda ya, yang berwarna abu-abu ini, kita lihat dia sebetulnya terdiri dari beberapa aliran yang saling tumpang tindih gitu ya. Jadi kita bisa lihat lidah-lidahnya ya, di sini ada yang paling jauh, ada yang menutup ke di atas lidah yang sebelumnya. Jadi ini menunjukkan proses vulkanisme lumpur yang itu dia secara repetitif, secara frekuentif terus berlangsung begitu ya. Dan dengan drone kita bisa lihat di puncaknya ya, proses pelontaran material lumpur itu masih terus terjadi walaupun dengan tenaga gas yang relatif lemah ya di sini, karena dia tidak terlalu tinggi lemparan material lumpurnya. Kita akan melihat material yang relatif masih baru, bagaimana mereka kemudian mengalami pengeringan begitu ya, sehingga menjadi keras dan menjadi retak. Mari kita jalan ke sana. Baik, di dalam vulkanisme, baik itu vulkanisme magmatisme maupun vulkanisme lumpur, ada 3 faktor V yang itu berperan di dalam menentukan morfologi akhir dari proses vulkanisme tersebut. V yang pertama adalah volume. Jadi seberapa banyak sebetulnya material yang dibawa, dalam hal ini seberapa banyak material lumpur yang bisa dibawa dari reservoir di bawahnya hingga ke permukaan. V yang kedua ini adalah viskositas. Artinya seberapa kental atau seberapa cair lumpur yang dibawa keluar. Berarti ini terkait dengan kandungan fluida. Ya, kandungan air. Semakin cair atau semakin rendah viskositasnya, maka alirannya akan semakin jauh. Semakin kecil, semakin tinggi viskositasnya, maka alirannya akan semakin perlahan dan akan semakin pendek jarak jangkauannya. V yang ketiga itu adalah volatil atau gas. Nah, ini akan menentukan letupan atau tingginya semburan yang bisa dilontarkan oleh vulkanisme tersebut. Tadi kita lihat ya dengan drone, letupan-letupannya kecil saja yang menunjukkan kandungan gas pada periode vulkanisme saat ini itu relatif rendah. Tapi biar bagaimanapun di bawah sana subsurface itu dinamis ya, kandungan gas bisa berubah ya, baik secara reguler maupun secara occasion ya, artinya ada periode tertentu dia berubah ya, kandungan fluida di bawahnya. Nah, kalau kita pelajari 3V tersebut ya, V
V pertama, volume yang ada di anak kesongo ini jelas kecil ya di situ. Dia tidak terlalu besar. Kemudian viskositas yang kedua ya, faktor V yang kedua viskositas, kita perhatikan ya di bagian yang lama umumnya dia menggumpal saja. Artinya apa? Viskositasnya dulu itu relatif tinggi. Tapi yang sekarang yang muda ini dia mampu menjangkau lebih jauh daripada yang lebih tua. Artinya viskositasnya semakin mengecil sehingga dia bisa membawa material lumpur semakin jauh. Kemudian volatil yang ketiga tidak terlalu tinggi, sudah kita lihat dari letupannya di atas. Di dalam satu tubuh aliran lumpur ya yang membentuk lidah ini, jadi dalam satu morfologi lidah kita bisa memperhatikan beberapa perbedaan karakter morfologi permukaan lumpur tersebut yang mengindikasikan periode dari aliran tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini, jadi ada yang relatif halus, kita ini sebut sebagai pahuhoi ya. Kemudian ada diaropi, ini kita sebut sebagai ya, ini bahasa dari Hawaii yang menunjukkan dia grampel ya di situ. Nah, ini memang menunjukkan ada perbedaan viskositas tadi ya, di mana di sini viskositasnya lebih rendah dibandingkan yang lebih grampel yang yang dia lebih viskositasnya lebih tinggi. Nah, di dalam satu aliran pemisahan viskositas itu bisa terjadi akibat adanya dorongan dari aliran. Jadi pada saat fluida masih banyak, ya, ini menunjukkan dia masih berada di ekor, dia akan mendorong kepalanya yang relatif lebih sedikit fluidanya, sehingga dia memiliki tipe ya di situ, sehingga dia lebih grampel, lebih kasar. Jadi kita lihat di sini satu periode beri yang lain ya di sini. Kalau kita baca mestinya dari ujung sini dan kemudian ke arah atas gitu ya. Nah, yang menarik di sini ini ada breaching. Jadi di sini biasanya tanggul yang dibentuk oleh aliran lumpur sebelumnya itu tidak kuat menahan tekanan aliran sehingga lumpur tersebut bisa memecah ya, sehingga dia membentuk lidah baru. Nah, kalau kita lihat yang paling ujung ya, dia lebih grampel, viskositasnya lebih tinggi, fluidanya sudah semakin sedikit ya, sehingga bagian paling ujung di sini kalau kita ambil sampelnya ya, nah, ini masih relatif baru ya, masih basah, dan kita bisa lihat komposisinya ini semuanya tersusun oleh lempung ya, jadi relatif homogen. Di sini tidak terlihat dia membawa fragmen-fragmen batuan lain ya di sini. Nah, jadi di sini alirannya itu menunjukkan ada beberapa periode di dalam satu lidah lava ya, dalam satu lidah lumpur. Kira-kira itu untuk bagaimana kita mempelajari morfologi dari satu aliran lumpur dan menginterpretasikan proses berdasarkan pada konsep 3V tadi. Baik, bagaimana sekarang kita memahami proses mekanisme terbentuknya gunung lumpur mat vulkanis.